Jadi tadi persamaan garis 1 sudah kita, ini yang dikalikan 2. Jadi sehingga ini X2-nya jadi kita eliminasi, kita hilangkan. Nah, di sini negatif 6X ditambah 8, ini menjadi 2X1. Ini sama dengan 8 tambah 2, 10. Maka X1-nya sama dengan 5. Kalau sudah dapat X1-nya 5, baru kita substitusi. Jadi kalau kita ingin memasukkan persamaan, kita namanya substitusi. Kalau kita ingin menghilangkan, namanya eliminasi. Ya. Ke persamaan 1 ya, substitusi X1-nya sama dengan 5 ke persamaan 1. Jadi persamaan 1 tadi ini yang ini, 3 negatif 3X tambah 2X2 sama dengan 1. X1-nya sudah tahu 5, masukkan 3 kali 5, 15, tambah 2X2 sama dengan 1. 2X2 sama dengan 16, berarti dibagi 2. 16 per 2 sama dengan, berarti X2-nya sama dengan 8. Nah, latihan berikutnya, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut ini. Ada 3 persamaan. X1, X2, X3. Wah, kayaknya jelimet gitu ya. Padahal tidak. Jadi kita hanya eliminasi, substitusi. Eliminasi, substitusi. Seperti itu. Kalau misalnya 2, berarti 2 langkah. Kalau 3, berarti nanti ada 3 langkah. Jadi eliminasi dulu. Yang mana yang mau kita eliminasi? Persamaan 1 atau persamaan 2? Tergantung. Nanti kita, ini yang mudah dieliminasi itu apa? Jadi persamaan 1 dengan persamaan 2. Nih, persamaan 1 dengan persamaan 2, ini yang mau dieliminasi yang X1-nya. Berarti harus dikali 3. Makanya I1 ini kita kali 3. Nah, yang ini kita kalikan 3. Sehingga persamaannya 3X1 tambah 4 kali 3, 12, dikurang 6 sama dengan 9. Maka kita eliminasilah 3X1 ini. Kita dengan cara mengurangkannya. 12 kurang 2 itu 10, X2 dikurang 7, X3 sama dengan 1. Ini menjadi persamaan 4. Kemudian persamaan 1 kita eliminasikan dengan persamaan 3. Nah, ini yang kita hilangkan, ini persamaan 1 dengan 3 yang ini, kita hilangkan yang mana yang mau kita hilangkan. Misalkan X1, karena tadi kita udah eliminasi X1-nya, berarti kita akan menghilangkan X1 juga. Sehingga persamaan 1 ini nanti dikali 2. Jadi 2X1 ditambah 8X2 dikurang 4X3 sama dengan 6. Yang ini persamaan 3 tetap saja ya 2X1 ini. Kita eliminasi yang ini, dikurang dengan cara mengurangkannya ya. Kalau eliminasi yang ini ya, kita kurangkan. Jadi ini 8 tambah 3 berapa? 8 dikurang 3, 5. Kemudian negatif 4 dikurang 2, negatif 6, sama dengan negatif berapa ini atas tadi? Negatif 8. Negatif 6, 6 dikurang 14 itu negatif 8, maka ini muncul persamaan 5. Nah, kalau sudah muncul persamaan 5, kita eliminasi yang X2. Tadi X1 kita eliminasikan, sekarang X2 yang kita eliminasi. Jadi persamaan 4 dan 5 kita eliminasi X2-nya. Ini kan persamaan 4 sudah kita dapat tadi. Sehingga yang persamaan 5 ini kita kali 2 supaya nanti sama-sama X2-nya ini bisa 10. Jadi kita eliminasi. Jadi ini kan X2-nya 5, yang ini 10. Berarti yang ini kita kalikan 2. Sehingga 10 X2 dikurang 7, X1 sama dengan 1. Yang persamaan 5-nya 10 X2 dikurang 12, X3 sama dengan 16. Kita kurangkan 10 X2-nya. Jadi sehingga negatif 7 dikurang-kurang berarti tambah ya, tambah 12, jadi 5X3. Sama dengan negatif 1 dikurang negatif 16, jadi tambah 15, X3-nya sama dengan 3. Kalau sudah dapat X3, sudah dapat 3, X2 sama dengan 2. Maka kita nanti akan substitusi ke persamaan yang 1 di sini. Jadi dapatnya nanti hasilnya X1-nya 1. Jadi tinggal masuk-masukkan aja karena kita udah tahu nih
X3-nya sama dengan 2 dan X3-nya X2 2, X3 1, maka X1 nanti dapatnya hasilnya 1. Masukkan ke persamaan ini kalau belum diketahui nanti. Berikutnya latihan yang berikutnya tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear. 3 ya. X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 4. Jadi intinya sama pengerjaannya, eliminasi substitusi, sedangkan variabel-variabel X, Y ini kan bisa diganti-ganti ya kan? Bisa X1, bisa Y, bisa A, B, C. Itulah yang buat soal. Yang penting pemahaman kalian, yang mana yang mau dieliminasi dulu. Jadi kalau ada 3 persamaan dari sini, kita ingin mengeliminasi X-nya, misalnya 2 persamaan ini. Yang ini 2. Kita mau menghilangkan X-nya, berarti yang ini yang dikali 3. Karena X yang di sini mau kita hilangkan, tewaskan gini. Berarti ini harus dikali 3. Makanya di sini timbul seperti ini. Dikali 3 dulu. Hasilnya jadi 3X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 12. Kemudian persamaan 2-nya sudah tetap seperti itu aja. 3X tambah 5Y tambah Z sama dengan 0. Kita kurangkan supaya ini tewas, ditembak. Jadi 3 dikurang 5, jadi negatif 2Y. Tambah 5Z sama dengan 12. Ini persamaan 4. Berikutnya kita akan ini kan lagi eliminasi. 5Y tambah 5, ini 5, berarti ini dengan yang ini. 1 dengan yang 3. Jadi 1 yang, kenapa kita pilih 1 dan 3? Karena nanti kalau persamaan yang ini perkaliannya nanti lebih banyak. Gimana menyamakan 3? Jadi 15 nanti ya kan. 15X berarti yang ini nanti dikali 5, yang bawah dikali 3. Jadi ribet. Jadi kita pilih persamaan 1 dengan 2 dulu, baru persamaan 1 dengan persamaan 3. Makanya 5X tambah ini dikali berapa ini? Persamaan 1 supaya dia bisa eliminasi dikali 5. Jadi kita kali 5 persamaan yang ini, 1. 5X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 20. Ini persamaan 3-nya 5X tambah 4Y tambah 3Z sama dengan 7. Eliminasi yang ini dengan cara mengurangkannya. Berarti Y sama dengan Y tambah 7. 10 kurang 3, 7 kan? Ini 13. Ini persamaan 5. Kalau sudah, eliminasi dengan langkah masukkan persamaan ini. Kan ini dapat nih persamaan 5, persamaan 4 juga dapat. Masukkan lagi eliminasi. Ini dikali 2. Supaya apa? Supaya Y-nya kan hilang, kita eliminasi. Maka di sini jadi negatif 2Y, nih tambah 5Z sama dengan 12. Ditambah, ini tambah ya. Karena ini negatif, jadi kita eliminasinya dengan cara menambahkan. 2Y tambah 14Z sama dengan 26. Ini tewas. Negatif 2 ditambah 2. Jadi tewas dia. Kemudian ini ditambah jadi 19Z. Ini jadi 38 sehingga Z 2. Kalau sudah dapat Z-nya 2, maka akan menghasilkan masukkan Y-nya nanti negatif 1. Berarti X-nya nanti dapat negatif 1. Masukkan aja ke persamaan X tambah Y tambah 2Z sama dengan 4. Jadi hasilnya ini nanti. Hasilnya seperti ini. Berikutnya kita persamaan tadi matematika itu fungsinya untuk apa? Nah, aplikasinya di sini nanti dari untuk perpajakan. Kalian kan jurusan akuntansi ya. Ya, ini nanti penerapannya atau implementasinya di sini fungsi permintaan ya. Mungkin ininya beda-beda tapi cara pengerjakannya sama. Perkalian silang. Jadi seperti itu ya. Substitusi, eliminasi, jadi sekitar itu aja, cuman implementasinya nanti dalam bentuk kata-kata. Jadi bentuk sederhana fungsi permintaan itu QD sama dengan fungsi F dikali FD ya, permintaan. QD sama dengan A dikurang B kali PD, atau nanti PD permintaannya A dikurang QD dibagi B, atau sama dengan negatif 1 per B dikali negatif A tambah QD. Jadi fungsi permintaan, apa sih fungsi permintaan itu? Di sini ada rumusnya nih. Jadi ada nanti namanya permintaan. P-nya itu apa? Harga, price barang atau jasa. Nih, itu disimbolkan dengan PD. Kemudian Q-nya quantity, makanya disimbolkan dengan Q. Jadi jumlah barang atau jasa yang diminta. Quantity of
goods atau barang ya. A-nya merupakan konstanta, sedangkan B-nya merupakan koefisien atau B. Kalau B bertanda negatif, koefisien apa sih? Koefisien fungsi permintaan. Kalau B-nya negatif, berarti harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta mempunyai hubungan negatif. Jadi seperti itu nanti. Fungsi permintaan dapat ditulis dalam berbagai bentuk. Biasanya fungsi eksplisit ini Q sama dengan fungsi P. Misalkan Q-nya sama dengan 100 kurang 2P. Ini bentuk penulisannya. Jadi kuantitasnya 100 dikulang 2P. Fungsi inverse. P sama dengan G dikali Q. Misalkan nanti penulisannya P sama dengan 50 dikurang setengah Q. Fungsi implisit. H P, Q sama dengan 0. Misalkan nanti 20 kurang 2P dikurang Q sama dengan 0. Ini bentuk penulisan fungsinya. Nah, implementasinya bagaimana? Contoh, bila harga kue 600, maka jumlah kue yang akan dibeli 50 kue. Jadi kalau harga kuenya 600, saya mau beli 50 kue deh. Nah, gitu. Kemudian bila harga kue naik menjadi 1000, maka saya turunkan, saya mau beli atau minta kue cuman belinya 30 kue. Nah, tentukan fungsi permintaannya, jawabnya. Berapa sih fungsi permintaannya? Untuk apa sih fungsi itu? Supaya nanti kita bisa meramalkan berapa sih nanti kalau misalnya harganya segini, kira-kira orang belinya berapa sih gitu. Jadi bisa, ini cuman untuk kira-kira ya, namanya fungsi itu. Nanti kita sebagai produsen bisa mengira-ngira. Kemudian banyaknya kue yang akan dibeli jika harganya 800. Kalau tadi 1.600 ada 50, 1.000 dia beli 30, kalau 800 dia kira-kira beli berapa sih gitu. Kemudian pada harga berapakah kue tersebut dibeli sebanyak 70 kue? Nah, ini nanti. Terus gambar grafiknya. Oke, kita jawab. Contoh tadi diketahui P1 atau price harga yang ke-1 600. Kuantitinya atau jumlahnya kue tersebut 50. P2, price kedua, kalau harganya 1000, berarti dia beli kuantitinya berapa? 30 atau jumlahnya. Nah, fungsi permintaan dapat diperluas dengan menggunakan persamaan garis yang melalui 2 titik. Nah, itu tadi kita kenapa harus belajar persamaan garis 2 titik tadi. Nah, karena kita sudah belajar tadi persamaan garis melalui 2 titik, ini persamaannya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X kurang Y, X1 dibagi X2 kurang X1. Nah, masukkan ini X, Y-nya sebagai price, kemudian P1-nya itu yang 600, Q-nya quantity dikurang Q1-nya yang 50, ini 50. Kemudian price kedua 1000, price ke-1 16 dikurang. Kuantitinya yang pertama, ini kuantiti kedua 30, yang kedua kuantitasnya 50. Tinggal perkalian silang. Nah, ini 1000 dikurang 600 jadi 400 di sini. 30 jadi negatif 20. Jadi P kurang 600 sama dengan Q, ini bagi 400 ya, sama dengan Q dikurang 50 per negatif 20. Tinggal kalikan silang lagi. Berarti di sini 20 negatif 20 P kurang negatif 20 dikali P kurang 600 sama dengan ini Q-nya 400 dikali Q kurang 50 hingga menghasilkan persamaan ini price-nya. Jadi harga yang di ini persamaannya, bentuk persamaan permintaannya tadi, fungsi permintaannya. Berikutnya, banyaknya kue yang akan dibeli jika harganya 800. Nah, kita sudah tahu persamaannya. Jadi, kuantitasnya. Kita udah tahu ini persamaannya. Q sama dengan 80 kurang 1 per 20P. Maka di sini kita masukkan Q-nya. Kuantitasnya. Kan harganya udah tahu 800 ya. Sama dengan 80 kurang 1 per 20 kali 800, maka kuantitasnya 40. Jadi kalau harganya 800.000 atau 800 perak, dia akan beli 40 piece kue tersebut. Yang C, pertanyaan C berikutnya, berapakah apa tadi pertanyaan C?
pada harga berapakah kue tersebut di ini yang kalau kuantitasnya 70. Jadi kalau dia beli 70 berarti berapa harganya? Nah, masukkan ke persamaan tadi yang sudah kita dapat. P sama dengan negatif 20 Q tambah 1.600. Nah, P sama dengan 200 yang dihasilkan. Ini kuantitasnya kan 70. Jadi ini dapat 200. Jadi kalau harganya 200 baru dia borong kue itu sampai 70. Seperti itu. Kemudian kalau kita gambarkan ke diagram kartesius, ya ini tadi 0,80, 50,100. Jadi kalau harganya 600, kalau harganya 80, nanti kita teruskan, berarti ini ada yang beli gitu ya, nggak ada yang ini. Nggak, harganya 0, semua terjual habis. Jadi kan 80 kuenya. Kalau misalnya harganya tadi 50, 600, harganya 600, maka akan terjual 50 kue. Kalau harganya 1.000, maka akan terjual 30. Kalau harganya 1.600, nggak ada yang mau beli. Kuenya pun nggak nol ya gini kan. Seperti itu. Fungsi penawaran. Nah, sekarang fungsi penawaran. Bentuk sederhana fungsi permintaan. Bu, maaf Bu. Ya. Saya mau nanya itu yang di atas tadi, yang 1.600-nya itu dari mana? Dari persamaannya ini. Kita kan udah ambil tadi persamaan ini. Udah kita cari Iya. ini. Iya Kan udah ya. masih sambung. Iya. Iya saya nggak lihat Bu. Iya maklum. Jadi nanti butuh diulang-ulang lagi. Karena ini banyak slide-nya. Kita juga jalannya cepat karena kita dibatasi waktu ya. Jadi seperti itu. Jadi perlu pemahaman lagi. Berikutnya fungsi penawaran. Nah, bentuk sederhananya tadi fungsi permintaan QS sama dengan fungsi price PS. Kuantitasnya sama dengan negatif A tambah BP. Atau nanti persamaannya seperti ini, di mana Q-nya itu masih jumlah barang atau kuantitas yang ditawarkan kalau penawaran. Kalau P-nya masih price yang ditawarkan. Sedangkan A-nya konstanta, B-nya koefisien masih sama. Kalau positif, harga dan jumlah barang dasar ditawarkan hubungannya positif. Contoh, pada tingkat harga Rp50.000, banyak barang A yang ditawarkan produsen adalah 150. Jadi kalau kamu seorang produsen barang, misalnya kamu jual sepatu, misalnya, kalau dia harganya sendal lah, sepatu nggak ada yang 50.000 ya. Kamu harga sendal 50.000, maka kamu akan menawarkan 150 unit. Sementara itu pada harga Rp100.000, barang tersebut ditawarkan sebanyak 350 unit. Nah, tentukan fungsi penawarannya. Banyak barang harga yang ditawarkan jika harganya 125.000 maksudnya ya. Kemudian pada harga berapakah ditawarkan sebanyak 200 unit. Jadi sini nanti pada harga berapakah barang. Kalau berarti ini yang Q-nya. Yang ditanya apa? Pada harga berarti P-nya. Jadi ingat P-nya itu singkatan dari price, Q-nya quantity. Kalau yang ini tadi diketahui price-nya ini, P-nya udah 125. Kemudian sama pertanyaan gambar grafiknya, maka kita masukkan ke persamaan tadi. Ini kan sama ke persamaan garis dua sejajar tadi ya. Maka cuma kita ganti aja ininya, tapi cara pengerjaannya sama. Diketahui P-nya 150, kuantitasnya yang pertama 150, yang ini 100, yang ini kuantitas kedua 350, masukkan ke persamaan ini. P dikurang 50 sama dengan Q dikurang 150. Ini dibagi 100 kurang 50, terus yang ini 350 dikurang 150, sehingga ingat perkalian silang. Kita silangkan lagi perkaliannya. Ini akan menghasilkan persamaan P sama dengan setengah seperempat Q tambah 12,5. Jadi ini tadi kan perkalian yang 200 dikali P kurang 50 sama dengan 50. 50 dikali Q kurang 150, sehingga menghasilkan 200P dikurang 50.000. Ini nanti kalian bisa di rumah ya. Kalau enggak, ini langsung harganya ini. Jadi price-nya itu seperempat kuantitas tambah 12,5. Atau seperempat Q sama dengan P dikurang 12,5. Ini tinggal bolak-balik aja. Kalau yang ininya di kanan, kalau Q-nya di kanan, tinggal bolak-balik aja.
Kita masukkan Q-nya, kuantitasnya nanti. Berapa yang diketahui. Jadi Q-nya ini udah tahu persamaan Q-nya. Q sama dengan 4P kurang 50. Kalau kita yang diketahui P-nya, kalau mau dicari P-nya berarti pakai rumus yang ini. Kalau yang ditanya Q-nya pakai rumus yang ini. Digambarkan nanti diagram Cartesiusnya. Kalau harganya 150. Berarti nanti dia beli barangnya 50. Berarti harganya tadi berapa tadi? Harganya 100 ini. Ini harga 350, barangnya dibeli 100. Jadi tinggal gariskan aja seperti itu. Jadi yang tadi ada ditanyakan kuantitasnya berapa? Kalau diketahui P-nya, price-nya 125, maka kita masukkan ke persamaan ini. Ini persamaan untuk kuantitas. Kuantitas yang ini. Maka kita masukkan 4P dikurang 50 sama dengan 4 dikali 125 dikurang 50 menghasilkan 450. Jadi kuantitasnya 4.550. Kalau price-nya 125 berarti dia borong barang dia karena 450. Kemudian yang D. Jadi jika kalau kita bentuk ke pertanyaan ubah ke kalimat. Jadi kita buat jika banyaknya barang A yang akan ditawarkan jika harganya 125 maka jumlah barangnya adalah 450 unit. Jadi seperti itu. Kalau dalam bahasa matematikanya cuma ini. Kalau Q-nya sama dengan 4P dikurang 50. Tapi kan kita bisa dibuat keterangannya, dibuat kata-katanya seperti ini. Kemudian yang D, berapa price-nya kalau kuantitasnya 200. Nah, berarti kita masukkan persamaan ini tadi. Nah, yang ini untuk yang ditanya price, berarti kita masukkan yang ini. P sama dengan 1/4 Q tambah 12,5. Masukkan 1/4 kali 200, ini di soal tadi ya. Tambah 12,5 menghasilkan price-nya 62,5 ribu rupiah. Jadi di sini. Jadi sebanyak 200 unit barang A akan ditawarkan jika ini bisa kita ganti dengan kalau enggak. Kalau harga barang tersebut 62.500 rupiah. Jadi seperti itu. Jadi itu ke fungsi penawaran dan permintaan. Jadi sama. Bedanya tadi kalau ini di ininya aja ya, di simbol-simbolnya aja. Berikutnya kita ke keseimbangan pasar atau market equilibrium, equal. Ini berasal dari equal, itu keseimbangannya sama, dia sama. Makanya ini sama dengan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jadi titik keseimbangan pasar yang diperoleh biasanya disimbolkan dengan QE, artinya keseimbangan, equilibrium, susah banget ya. Kemudian ini PE, jadi ininya titiknya ya. Contoh, kita implementasikan rumus di atas. Diketahui fungsi permintaan sama dengan PD, price-nya ya. Setengah kuantitas ditambah 800 dan fungsi penawaran atau PS, ini permintaannya PD, demand, ini S-nya ini sale, jadi 1/4 QS kuantitas sale tambah 200. Jadi tentukan titik keseimbangan pasar dari kedua fungsi tersebut serta gambarkan kurvanya. Kita jawab, diketahui price demand atau harga permintaan itu sama dengan negatif setengah kuantitas demand ditambah 800. Kemudian price untuk sale atau penjualannya 1/4 kuantitas sale ditambah 200. Syarat terjadinya keseimbangan apa tadi? Kalau harga permintaan dengan harga penjualan sama, maka di sini. Kalau sudah sama, masukkan aja persamaan-persamaan ini. Jadi price demand-nya berapa? Negatif setengah Q tambah 800. Price sale-nya mana? Kan sama di sini, keseimbangan 1/4 Q tambah 200. Tinggal geser-geser aja yang ada Q-nya. Jadi 1/4 tambah setengah, jadi 3/4 ya. Ini hasilnya 3/4. 800 kurang 200, 600. Jadi Q sama dengan 800. Jadi kuantitasnya 800. Selanjutnya kita cari P-nya dengan cara substitusikan kuantitas yang 800 ini ke salah satu
persamaan, mau persamaan yang ini, P yang ini, atau yang mana, terserah. Jadi kita ambil yang persamaan yang ini. Yang ini ya, kalau yang ini ada negatifnya agak susah gitu ya. Jadi 1/4 QS tambah 200 sama dengan 1/4 kali 800 tambah 200. 1/4 dari 800 itu jadi 200, hasilnya 400. Kemudian titik keseimbangannya mana? Ingat tadi titik itu QE, PE. Jadi 800, 400. Itu dia untuk titik keseimbangan pasar. Berikutnya, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jadi, contohnya jika pemerintah menaikkan pajak sebesar T per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka 1. Fungsi penawaran akan berubah sebelum pajak atau S1. Ini price-nya akan sama dengan fungsi kuantitas atau FQ. Atau Q sama dengan fungsi dari P tadi. Setelah pajak, ini kalau sebelum pajak S1, kalau setelah pajak S2 ya. P sama dengan FQ ditambah T. T-nya itu apa? Kan kenaikan pajak. Kemudian atau Q sama dengan FP dikurang T. Yang kedua, titik keseimbangan pasar akan berubah sebelum pajak dan setelahnya. Kalau sebelum pajak kita simbolkan dengan E1, setelah pajak E2. Jadi barang itu kalau udah dipajakin nanti kalau kita beli berapa sih gitu ya. Kurva penawaran S2 bergeser ke atas dan sejajar dengan S1. Kemudian pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen ini akan menjadi P price 2 dikurang price 1. Itulah nilai pajak konsumen tersebut. Jadi kalau kita bilang beli, jadi kita harus tahu asalnya dari mana. Oh, pajaknya begitu. Kemudian jika pemerintah mengenakan pajak sebesar T unit terhadap suatu barang atau jasa, masih lanjutan ya. Pajak per unit yang ditanggung oleh produsen itu, P-nya ini ya, produsen T dikurang pajak konsumen. Kemudian total pajak yang ditanggung konsumen, itu T besar disimbolkan. Berarti kuantitas dikali pajak konsumen. Total pajak yang ditanggung produsen, kuantitas yang setelah pajak ya, setelah ini ya, dikali pajak produsen. Nah, total pajak diterima pemerintah itu T besar. Jadi ini sama dengan Q2 dikali T. Itu implementasinya rumus-rumus tersebut di sini kita bahas. Nah, fungsi permintaan suatu barang ditentukan oleh persamaan tadi. Price demand negatif 20 QD ditambah 30. Sedangkan fungsi penawaran price sale ini sama dengan 2 QS tambah 6. Nah, apabila pemerintah menaikkan pajak sebesar Rp4 per unit terhadap barang tersebut, jadi tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Kemudian kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah pajak. Ini pertanyaannya. Pajak per unit yang ditanggung konsumen dan produsen. Kemudian total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Yang E, total pajak yang diterima pemerintah. Oke, kita jawab satu-satu. Diketahui tadi price demand-nya negatif 2 QD ditambah 30. Sedangkan price sale-nya 2 QS tambah 6. Karena tadi keseimbangan, berarti kita samakan dulu PD sama dengan PS. Price demand dan price sale. Negatif 2 QD ditambah 30 sama dengan 2 QS tambah 6. Berarti negatif 2 Q dikurang, ini pindah ya jadi kurang. Negatif 2 Q sama dengan 6 kurang 30. Ini 4 Q sama dengan negatif 24. Berarti Q sama dengan negatif 24 per negatif 4, Q-nya sama dengan 8. Nah, kalau Q sama dengan 8, masukkan ke persamaan. P sama dengan ini tadi. Kita persamaan ini. P sama dengan 2 Q tambah 6. Berarti 2 kali 6 tambah 6 berarti price-nya 18. Nah, sehingga titik equilibrium-nya atau titik keseimbangan sebelum pajaknya yang pertama, Q1 P1 berarti 6,18 ini untuk yang pertama. Yang berikutnya harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Berarti sesudah pajak berarti E2. Kalau tadi E1 kita tanya yang harga sesudah. Berarti kita buat juga persamaannya. 2Q2 tambah 6 tambah sama dengan 2Q
Q2 tambah 6 tambah 4 sama dengan 2Q tambah 10. Sehingga P-nya sama dengan ini. Negatif 2QD tambah 30 sama dengan 2QS tambah 10. Kalau kita sudah kalikan silang yang dikurang-kurang ya kan negatif ini menghasilkan Q sama dengan 5. Kalau Q sama dengan masukkan ke persamaan yang ini. Sehingga menghasilkan P sama dengan 20. Jadi titik keseimbangan P2 itu 5,20. Berikutnya, kalau kita gambarkan ke diagram Cartesiusnya seperti ini, nanti kamu lihat aja titik-titiknya kayak 5,20, 6,18, jadi di sini. Kemudian pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Tadi udah ada rumusnya kita bahas, T konsumen atau pajak konsumen sama P2 kurang P1. P2-nya 20, P1-nya 18, jadi pajak konsumennya itu Rp2. Pajak per unit yang ditanggung nanti ini kan angka-angka, jadi kalian nanti bisa balik lagi ke ininya. Oh, kalau pajak itu berbentuk apa? Jangan bilang pajaknya 2 buah gitu, enggak ya, tapi Rp2. Pajak per unit yang ditanggung produsen berapa? T produsen itu T dikurang T konsumen atau pajak dikurang pajak konsumen. Jadi 4, ini tadi T-nya udah diketahui 4 dikurang 2 sama dengan 2, jadi pajak konsumen dan produsen ini menghasilkan 2. Kalau total pajak yang ditanggung konsumen, berarti T konsumen dikali Q2, berarti Q2 ini yang setelah tadi ya, setelah ini ya, dikali T konsumen, berarti 5 dikali 2, sama dengan 10. 5 kan sudah kita tarik tadi, E2, Q2-nya 5. Kalau pajak yang ditanggung produsen sama-sama, karena kita menghasilkan ini sama-sama 2, jadi 10 sama 10. Kalau total pajak yang diterima pemerintah, T besar ini Q2 dikali T. Jadi T Q-nya kuantitasnya ada 5 dikali 4 sama dengan 20. Total pajak yang dihasilkan oleh pemerintah 20.000 rupiah. 20 rupiah ya, ribu atau apa tadi? Rupiah ya per barang, bukan per unit. Berikutnya pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, jika pemerintah memberikan subsidi sebesar S per unit terhadap suatu barang dan jasa, maka sama tadi ya, penawaran akan berubah menjadi subsidi S1. P sama dengan fungsi Q atau Q sama dengan fungsi P, price. Setelah subsidi S2, fungsi price sama dengan fungsi kuantitas dikurang S. Ini. Kemudian Q sama dengan fungsi price ditambah dengan S. S-nya itu apa? Pajak tadi ya. Jika pemerintah memberikan subsidi, S-nya itu subsidi. Kalau tadi P itu pajak, S itu subsidi. Kemudian titik keseimbangan pasar akan berubah menjadi E1, Q1 menjadi Q1 P1, setelahnya E2, Q2 P2. Kurva penawaran S2 bergeser ke bawah dan sejajar dengan S1. Subsidi per unit yang diterima konsumen itu SK sama dengan P1 dikurang P2. Nah, jika pemerintah menaikkan masih sama, ini sambungannya, ini tadi. Nah, ini tadi hampir mirip sama ya, nggak usah saya bahas, nanti kamu baca sendiri. Kalau tadi pajak itu simbolnya P, sedangkan subsidi ini S. Jadi nih, kalau subsidi per unit di produsen, P-nya itu produsen, jadi S subsidi produsen sama dengan S dikurang subsidi konsumen. S ini bisa ini ya. Kemudian S yang konsumen, yang diterima konsumen, sama dengan kuantitas dikali subsidi konsumen. Berikutnya, contoh kita implementasinya. Fungsi pemermintaan suatu barang ditujukan oleh persamaan price demand sama dengan negatif 4QD ditambah 45. Sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan QS tambah 5. Apabila pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp4 per unit terhadap barang tersebut, tentukan pertama harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi.
kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah subsidi. Subsidi per unit yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. Total subsidi yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. Total subsidi yang diberikan pemerintah. Jadi ini pertamaan. Kita udah ketahuin price-nya yang pertama ini. Kita yang ditanya itu ya. Kita jawab satu-satu. Titik keseimbangannya sebelum pajak misalnya, sebelum subsidi. Price demand sama dengan negatif 4 QD ditambah 45 dan price sale sama dengan QS tambah 5. Masukkan. Ingat tadi kalau keseimbangan sama dengan masukkan yang ini negatif 4 Q tambah 45 sama dengan Q kurang 5 menghasilkan Q-nya nanti 8. Sudah dapat Q, tinggal masukkan ini ke persamaan ini yang 5 ini sehingga menghasilkan P-nya 13. Maka titik keseimbangan pasar sebelum subsidi E sama dengan, ini sebelum pajak ya, Q1 sama dengan 8,13. Berikutnya harga dan jumlah keseimbangan sesudah subsidi. Ini tadi sebelum ini ya, subsidi ini bukan pajak ya. Pajak kan di atas tadi. Harga dan jumlah keseimbangan sesudah subsidi. QS tambah 5, maka PS sama dengan QS tambah 4, tambah 5 dikurang 4 sama dengan QS tambah 1. Nah, ini masukkan ke persamaannya PS tambah PD, PD tambah PS, itu akan menghasilkan Q-nya nanti adalah 9, maka P-nya nanti 10. Jadi kalau persamaan-persamaan ini tinggal ini nanti ya, di rumah. Sehingga titik keseimbangan sesudah subsidinya 9,10. Kita gambarkan ke diagram Cartesiusnya tadi. Titik keseimbangan yang pertama tadi dapat berapa? 8,13. 8,13 jadi dari sini. Kemudian yang ini 9,10. Mana dia 9? Ini titik yang kedua ini. 9,10. Ini 10-nya. 9-nya. Jadi di situ titik keseimbangannya. Sedangkan persamaan garisnya tadi ada 2 yang ini kan sejajar. Itu. Subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen berarti subsidi konsumen sama dengan P2 dikurang P1 kurang P2, maka 13 dikurang 10 menghasilkan 3. Kalau subsidi per unit yang ditanggung oleh produsen, SP sama dengan S dikurang SK. Berarti tadi 4 dikurang 3 ini sama dengan 1. Total subsidi yang diterima oleh konsumen. S-nya besar, S konsumen. Subsidi konsumen sama dengan kuantitas dikali subsidi konsumen. Berarti menghasilkan 9 kali 3, 27. Kalau yang produsen, berarti tinggal dikalikan Q2 di subsidi yang produsen ini 1, berarti 9. So, yang pemerintah, berarti Q2 dikali S untuk yang pemerintah. 9 kali 4 sama dengan 36. Itu fungsi subsidi. Berikutnya fungsi konsumsi dan tabungan. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi dan tabungan dinyatakan dengan Y sama dengan C tambah S, di mana Y-nya ini besar pendapatan atau income. Sedangkan C pengeluaran untuk konsumsi. S itu alokasi untuk tabungan atau saving. Y-nya ini besar, ingat income, konsumsi, saving atau untuk tabungan. Jadi pendapatan ada pun hubungan fungsional antaranya besar konsumsi ini nanti dinyatakan dengan fungsi linier. Artinya ada hubungannya enggak kalau pendapatan tambah pengeluaran itu tadi ya. Pengeluaran ini kan